Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Ketua RW 010, Al-Mukarram Bapak Mundir, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, di dalam berselawat, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat. Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan keberkahan majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang punya kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang sedang sedih, yang sedang sumpah, diganti kesedihannya dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Allah berikan kita hidup yang indah, hidup yang penuh keberkahan. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah luaskan rezeki kita, Allah perbanyak, Allah berkahi, dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimudahkan untuk membantu agama, dimudahkan agar harta kita bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Dan semoga dengan harta tersebut kita semua dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga putra-putri kita dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli sujud, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga kita yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang masih belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum menutup aurat dimudahkan menutup aurat, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Alwi bin Abbas Al-Malki, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Dr. bin Salim, Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Umar bin Al-Atas Al-Baras, wa Qiyyi Hasim Asyari Qiyyi Khalil Al-Bankal Qiyyi Samsul Arif Qiyyi Nur Ali, Qiyyi Hasan Jampes, Qiyyi Ahmad Marzuki, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad, Sahabatil Syekh Ahmad bin Hasan Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Syekh Bakar Salim, Syekh Abdul Qadir Jamil Awliya fi hadal bait Jamil Masyahidil Jah, tumlawi abaihi wa abaina mahatina jaddatina Wassalamu marhum Haji bin Haji wal marhum Haji Aminah binti Haji Jamil wal marhum Yahram bin Abdul Halim wal marhum Abi Amir bin Haji Imin wal marhum Haji Amir Tibula wal marhum Haji Amir bin Haji Zaini wal marhum Bapak Salim wal marhum Abi Raqib lahadun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala
dari sahabat Zaid bin Thabit. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan wa khassafatan. Suatu hari, suatu malam, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membuat kemah di dalam masjid. Fasalla fiha, Rasul salat di dalamnya. Fatattaba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bisolati. Kemudian para sahabat mencari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi besar Muhammad? Ternyata mereka mendapati Nabi besar Muhammad berada di dalam kemah sedang sholat. Akhirnya mereka semua berkumpul dan ikut sholat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sebetulnya sangat panjang, akan tapi diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Nabi besar Muhammad bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Paling afdolnya sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu. Ya. Jadi al-makna al-ijmali, makna secara global, yajuzu lil mar'i an yahtajiza li nafsihi minal masjid syai'an. Itu boleh seseorang membuat tempat khusus di masjid bisarti alla yadiqo alal musallina, dengan syarat nggak bikin sempit yang lainnya. Wa an yakuna dzalika bima la dawama lahu kahasyirin wa satratin, dan itu juga nggak boleh permanen, akan tapi boleh sewaktu-waktu saja. Wa an yakuna dzalika lailan, dan itu pun bolehnya di malam hari. Wa hadza huwa, dan inilah maka yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu takhadha hujratan mukhassafatan lailan, itu Nabi besar Muhammad pernah membuat tenda khusus di malam hari. Wa kana yabsutuha naharan, tapi ketika sudah fajar itu oleh Nabi besar Muhammad tenda tersebut dilipat kembali, dibongkar. Falam yadiku ala ahadin, sehingga tidak ganggu yang lain, tidak membuat sempit sholat orang lain. Ma yakunu daiman walam yattakhid yakun daiman, dan itu hanya sewaktu-waktu saja, tidak terus menerus. Wa hatha sallallahu alaihi wasallam ala iqa'i salatin nafilah fil buyut. Ya. Itu ketika sahabat-sahabat melihat Nabi besar Muhammad di dalam tenda sedang sholat, akhirnya semua juga ikut sholat. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baiti, paling afdolnya sholat, ya, paling afdolnya sholat sunnah bagi seseorang, ya, itu adalah di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Nabi khawatir nanti sahabat juga bikin kemah seperti Nabi. Ya, jadi kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Kalau sholat 5 waktu, sholat wajib baru di masjid. Ya. Wa karyaan yakatadiya bihi fi dzalika fil masjid, dan Nabi nggak suka. Ini sahabat-sahabat ngikutin ibadah beliau di masjid, li alla tufradu alaihim aw yadunnuna ijabha, karena Nabi khawatir sahabat menyangka itu adalah hal yang wajib. Ya. Ini belum lama sempat viral beberapa bulan terakhir, ada beberapa masjid besar itu ada kemah-kemah di dalamnya. Ya, bikin kemah-kemah di dalamnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini yang terdapat dalam Bulughul Maram, yang mana ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, perlu diketahui aslu kulli dolal akhdu bidawahiril Quran wal hadis. Itu sumber kesesatan. Jadi kalau kita mau tahu
kok banyak sekali aliran-aliran sesat di Indonesia? Itu sumbernya kenapa? Sumbernya karena mengambil zahir Quran dan hadis. Hanya mengambil zahir hadis, lihat terjemahan tanpa melihat penjelasan para ulama. Ya, seharusnya ini kan riwayat Bukhari wa Muslim. Seharusnya dia harus lihat Fathul Bari, Bisarhi Sahihil Bukhari, atau dia melihat Syarah Sahih Muslim yang tulis oleh Imam Nawawi. Bagaimana penjelasan para ulama mengenai hadis tersebut? Al Imam Nawawi, ya, beliau menjelaskan ini pemasangan tenda di masjid, ya, ada 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh membuat sempit sholat orang lain. Ya, jadi jangan sampai sholat orang lain menjadi sempit. Kemudian yang kedua, masangnya bukan di dalam masjid, akan tapi di belakang masjid atau di halaman masjid, agar tidak mengurangi sholatnya orang-orang yang ada di dalam masjid. Bahkan itu Nabi besar Muhammad SAW pernah melihat istri-istri Nabi masang tenda di masjid. Ya. Kemudian ketika subuh itu Nabi besar Muhammad memerintahkan untuk mencopotnya, copot-copot. Ya, disuruh dicopot. Ya. Kemudian wa qad ikhtalafal ulama'u fi dzalik. Ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana zaman sekarang, yang mana kondisi masjidnya sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh zaman Nabi, kondisi masjidnya belum bagus seperti sekarang, masih tanah, masih beralaskan tanah. Yang mana apabila hujan, musim dingin, musim hujan, ya, itu kita sujud, itu Nabi sujud pernah tercampur antara air dan lumpur. Kenapa? Karena memang masih tanah. Dan juga atapnya ini masih pelepah korma. Yang mana kalau hujan itu tetesan pasti ada. Nah, fakari Ahmad lil mu'takif an yadriba qimatan wa nahwiha fil masjid illa li syiddatil bardi. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, ya, dijelaskan dalam Fathul Bari, Bisarhi Sahih Bukhari, ya, yang dinukil oleh Ibnu Rajab, bahwasanya makruh membuat tenda di dalam masjid. Ya. Jadi orang yang iktikaf hukumnya makruh membuat tenda di dalam masjid kecuali kondisi cuaca dingin sekali. Ini kondisi cuaca dingin sekali, nggak kuat, ya. Akhirnya biar khusyuk zikirnya, biar khusyuk iktikafnya, maka buat tenda biar hangat. Nah, ini kondisinya kondisi sangat dingin sekali, ya. Tapi intinya di sini, ya, pemasangan tenda tersebut ini ketika di zaman Nabi dikarenakan kondisi masjidnya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang, ya, udah bagus, mau hujan ya, ini tetap kita nggak bakal kena air. Dikarenakan kondisi sekarang udah bagus, bahkan kalau masang tenda ini jadi kelihatan kumuh, ya, kelihatan kumuh, bikin sempit dan lain sebagainya. Jadi ini konteksnya sudah berbeda. Jadi awas, hati-hati, ya, jangan sampai ketika kita membaca hadis lihat terjemahan saja kemudian main menjelaskan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya sesat dan juga menyesatkan. Jadi zaman dulu kenapa kok Nabi besar Muhammad memakai tenda? Itu dikarenakan cuaca sangat dingin. Jadi Nabi besar Muhammad membuat tenda, kemudian juga membuat alas, agar apa? Agar ketika sujud jidat beliau tidak kotor dengan air dan lumpur. Sedangkan sekarang, ya, udah bagus semua. Jadi sudah tidak dibutuhkan lagi untuk memasang tenda. Ya. Ini kalau ikut hadis Nabi, karpet bid'ah ini. Ya. Ini karpet nggak ada di zaman Nabi. Ya. Ini kalau begitu, pola pikirnya maka apa? Semua nanti akan dilarang. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Ya. Pelajaran pertama, dibolehkan membuat tenda di dalam masjid, ya, dengan syarat
itu tidak membuat sempit orang-orang sholat yang lainnya. Akan tapi ini kondisi masjid dahulu, yang mana ketika cuaca sangat dingin atau ketika musim hujan, maka dibutuhkan tenda dan juga dibutuhkan alas agar tidak kotor. Kemudian yang kedua, masyru'iyatul jama'ati fi sholatin nafilah. Hukumnya boleh sholat berjamaah di dalam sholat sunnah, hukumnya boleh. Ya, meskipun yang disyariatkan sholat sunnah berjamaah itu hanya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat sunnah taraweh, dan juga sholat sunnah witir. Adapun duha, adapun tahajud, adapun tasbih dan lain sebagainya tidak dianjurkan berjamaah. Akan tapi apabila ada yang ingin berjamaah, itu tidak dilarang. Ya. Baik, yang ketiga, salatun nafilati fil buyut afdalu li'annaha aqrabu ilal ikhlasi wa sababu fi imaratil baiti bidzikri. Salat sunnah di rumah itu lebih afdol. Jadi salat duha, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, ya, salat sunnah tasbih, salat sunnah taubah, itu afdolnya di rumah. Ya. Ini kecuali apabila ada satu atau lain hal, ya, kita sholat di rumah ini tidak memungkinkan, maka tidak mengapa sholat di masjid. Tapi dalam kondisi normal, ya, sholat sunnah bagusnya di rumah. Kenapa? Li'annaha aqrabu ilal ikhlas. Karena itu bisa lebih mendekatkan kita kepada ikhlas. Ya, karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib mah memang udah kewajiban, mau pamer gimana? Ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya di masjid itu sudah kewajiban. Ya, adapun sholat sunnah ini kan nggak wajib. Tiba-tiba dia sholat, nah ini kan luar biasa. Nah, sholat di rumah itu lebih ikhlas. Ya, bisa membawa diri kita lebih ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat, karena tidak ada yang mengetahui. Ya, sehingga tidak ada peluang bagi setan, tidak ada peluang bagi hawa nafsu kita untuk pamer kepada dia. Dan juga wasababu fi imaratil baiti bidzikri. Kenapa dianjurkan salat sunnah di rumah? Agar rumah kita dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi melarang jangan sampai rumah kita kayak kuburan. Ya, bagaimana tuh kuburan? Ya, kuburan nggak ada yang ibadah, sepi. Nggak ada sholat, nggak ada zikir, nggak ada bacaan Quran, nggak ada bacaan tasbih, ya, sepi. Itu seperti kuburan. Nah, kalau rumah kosong dari sholat, rumah kosong dari bacaan Quran, rumah kosong dari zikir, maka setan-setan dan juga jin-jin jahat akan betah di situ. Ya, akan betah di situ. Akan tapi kalau rumah tersebut diisi dengan zikir, diisi dengan sholat, maka setan dan jin-jin jahat itu tidak akan betah. Dan lagi pula untuk contoh bagi anak-anak kita. Ya, ini anak biar ngelihat orang tuanya sholat. Ya, ini anak biar ngelihat orang tuanya baca Quran. Ini anak biar ngelihat orang tuanya zikir. Karena anak ini adalah peniru yang sangat handal. Ya, ini anak adalah peniru yang sangat handal. Nggak usah diajarin tuh anak. Ya, kalau orang tuanya suka bohong, anaknya jadi ikut bohong. Kalau orang tuanya suka teriak-teriak, anaknya juga suka teriak-teriak. Kalau orang tuanya ngomongnya kotor, anaknya juga ngomong kotor. Kenapa? Ngikutin nyontoh orang tuanya. Nah, ini kalau orang tuanya sedang sholat, sedang baca Quran, ini kerekam nih sama anak. Ya, nanti kerekam sama anak, ya, sehingga anak tersebut mudah nanti apabila kita ajak untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-10, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, shalla Mu'ad bi ashabihi al-isya'ah fatawwala alaihim. Itu sahabat Mu'ad sholat isya bersama para sahabat. Ya, ini sahabat Mu'ad
sholat Isya jadi imam bersama para sahabat, fatawwala alaihim, jadi imamnya kepanjangan, lama di sholatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'ad, aturidu an takuna ya Mu'ad fattanan, hai Mu'ad, kamu ingin menimbulkan fitnah. Mu'ad, ini kamu mau bikin fitnah, mau bikin orang-orang lari, mau bikin orang-orang menjauh daripada sholat jamaah, dikarenakan jadi imam terlalu panjang. Ditegur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau jadi imam terlalu panjang, nanti akibatnya orang-orang nggak jadi jamaah, nanti orang-orang akan lari, dia tidak akan ke masjid lagi. Kenapa? Sholatnya begitulah lama. Idza amamtan nasa faqra bisyamsi wa duhaha, apabila engkau menjadi imam, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, atau baca sabbihisma rabbikal a'la, atau baca ikra bismi rabbik, atau baca wal laili idza yaghsha. Intinya baca surat jangan terlalu panjang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Bahkan itu disebutkan di sini al-makna al-ijmali italatus sholati fiha masyaqqatun alal musallin. Ya, ini sholat terlalu panjang, sholat terlalu lama, ini membuat berat para jamaah. Ya, ini membuat susah, membuat berat para jamaah. Farubbama tarakuha, bisa jadi nanti orang nggak jamaah lagi. Ya, mau ke masjid nggak jadi, kenapa? Kelamaan. Ke masjid nggak jadi, kenapa? Kepanjangan. Kama fa'ala dzalikal a'rabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab Badui ini. Nih orang Arab Badui, ya, dia ketika sholat bersama Nabi besar, ketika sholat bersama Mu'ad, sholatnya kepanjangan, ya, nggak kuat ini orang Arab Badui ini. Akhirnya apa? Dia membatalkan sholat, atau dia langsung munfarid, melanjutkan sholat sendiri. Ya. Alladzi shalla khalfa Mu'ad bin Jabal fa atala sholata mimma tarra dzalikal a'rabi alladzi anhakahu syughlu tulan nahar ila tarkis shalah wa taqdimi syahwa ila rasulir raufir rahim. Ya, yang mana orang Arab Badui ini hari-harinya dia bekerja. Dia bekerja, ya, jagain onta, kemudian nyiapin air untuk onta. Intinya seharian dia udah capek bekerja, seharian udah capek, ya, nyari nafkah. Nah ketika sholat Isya dia udah capek, dia tiba-tiba kepanjangan ini Mu'ad jadi imamnya, langsung aja, ya, dia sholat sendiri, selesai dia langsung pulang, ya. Kemudian dia dengar kabar ada salah seorang makmum lapor kepada Mu'ad, ya Mu'ad, tadi kawan saya Fulan bin Fulan sholat di samping saya, tapi dikarenakan engkau jadi imamnya panjang, akhirnya dia membatalkan diri, atau dia melanjutkan sholat sendiri dan langsung memisahkan diri. Apa kata Mu'ad? Munafik itu orang munafik, gak beres itu orang, ya. Akhirnya apa? Dengar ini orang Arab Badui, dengar, kesel dia, ya, dah aneh capek dibilang munafik, nggak terima dia. Akhirnya apa? Syakwahu lirrasulir raufir rahim. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzi allaqa ala syakwahu wa sami'a da'wahu, dan keluhan dia dan pengaduan dia didengarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqatna sallallahu alaihi wasallam al-a'immata. Akhirnya apa? Nabi besar Muhammad manggil Mu'ad. Ya. Ini Mu'ad dipanggil. Dimarahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afattanun ya Mu'ad? Ya. Apakah engkau pengen bikin pecah? Apakah engkau pengen bikin orang-orang kabur? Apakah engkau pengen bikin orang-orang gak betah sholat jamaah? Ini dimasukkan dalam bab
ghadbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab marahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad tuh marah ya kalau ada sesuatu yang membuat umatnya pecah. Ini Nabi besar Muhammad tuh marah ya kalau ada sesuatu yang bikin umatnya tidak kompak. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu marah ya kalau ada sesuatu yang membuat berat umatnya. Kemudian ditegur sama Nabi ya, kalau mimpin sholat jangan terlalu lama, perhatikan juga keadaan manusia. Bahkan itu dalam hadis yang lain itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Ya, kalau engkau jadi imam, falyukhaffif. Mimpin sholatnya jangan lama-lama. Ya. Fa inna fihi musaghira wal kabira wad dha'ifa wadal hajah. Ya. Karena di belakang kamu itu yang jadi makmum itu macam-macam. Ada anak-anak kecil kelamaan malah bercanda dia. Ya. Wal kabira, ada yang udah sepuh ya ketika sholat terlalu lama dengkulnya gemeter ya. Wad dha'ifa, ada juga yang lemah ya, ada yang udah sakit ya, sholatnya di kursi, sholatnya di bangku ya. Wadal hajat, ada juga yang punya hajat, yang punya kebutuhan, ada janji sama orang, ada yang ada yang dikerjain, masih ada kegiatan, atau ada juga yang kurang sehat. Ini kurang sehat, dia maksain ke masjid, pengen dapat pahala jamaah. Pas sholat imamnya kelamaan. Kira-kira gimana tuh? Bisa-bisa disumpahin nih sama makmum ini. Dan imam lama banget ini. Itu bahkan ada tuh di YouTube. Imam habis sholat dilempar pakai sendal. Ya, itu sempat viral tuh. Pas dicari tahu kenapa, ternyata imamnya terlalu panjang, sampai dilempar pakai sendal tuh sama makmumnya. Ya Allah. Kata Nabi, fa idza shalla wahdan falyusalli kaifa syaa. Kalau kamu sholat sendirian, ya terserah kamu. Mau panjang terserah dah, mau lama sekalian dah. Mau baca sejuz kayak 2 juz, 3 juz silahkan. Ya, tapi kalau mimpin bersama jamaah jangan lama-lama. Jadi imam itu bukan hanya pintar, tapi juga imam harus cerdas. Ya, dia harus tahu nih di belakang dia siapa nih. Ini orang sehat semua apa enggak? Ini anak muda semua apa ada yang sepuh? Ini sehat semua apa ada yang sakit? Ya, kecuali ini jamaah khusus. Misalnya di jamaah thariqah atau di pondok pesantren. Ya, ini pondok pesantren udah biasa memang. Baca Quran setengah juz, baca Quran 1 juz dalam sholat. Ya, itu pondok pesantren. Nah, ini nggak ada masalah. Atau itu jamaah thariqah, ya, yang mana semua udah sepakat, udah ridho kalau sholatnya lama, itu tidak ada masalah. Tapi kalau masjid kampung, masjid umum, nah ya jangan lama-lama. Perhatikan, ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang punya janji. Jangan sampai sholat itu jadi masalah. Ya, jangan sampai sholat itu jadi masalah. Ya, ini ada orang yang udah dapat orderan, dia ngojek udah dapat orderan. Kemana nih orderannya? Ke Lebak Bulus, kan lumayan duitnya tuh. Ya, akhirnya apa? Ini udah komat tanggung, sholat dulu dah, sholat dulu dia. Pas sholat ternyata imamnya kelamaan. Ya, itu yang nunggu nggak sabar, di cancel. Ya, habis salam dia, ya di cancel. Ini gara-gara sholat ini. Ya, atau dapat duit banyak jadi nggak jadi ini. Nah, jadi sholat jadi masalah itu. Ya, padahal bukan sholatnya yang masalah. Ya kan, tapi apa? Orangnya yang kurang bijak. Ya. Atau ada juga ya, yang lagi sakit perut, lagi buang-buang air, imamnya kelamaan, bahaya gak tuh? Waduh, bisa cepirit itu. Ya. Ketika nanti cepirit apa? Ini gara-gara imam kelamaan ini. Ya, ini gara-gara sholat kelamaan. Jangan sampai sholat ini jadi masalah.
Baik, pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazul iktifai fi ta'zir bil kalam. Ya, boleh menegur dengan ucapan. Ya, jadi menghukum orang dengan ucapan keras itu boleh. Ya, ditakzir. Nah, takzir itu nggak harus dengan pukulan. Takzir itu nggak harus dengan pecutan, tapi takzir juga bisa juga dengan ucapan yang keras. Ya, ini kamu jangan diulangi lagi ini. Ini bisa-bisa bikin orang pecah. Ini bisa-bisa bikin orang nggak kompak. Ya, ini boleh nih. Takzir dengan ucapan-ucapan keras. Ya, termasuk ini saya dapat WA, ya, Ustadz ini tolong dibahas ini. Ya, ini ada laporan ke Kelurahan Duren Sawit. Ya. Dengan hormat saya ingin menyampaikan keluhan mengenai kerasnya suara toa di Masjid Duren Sawit Jaktim. Ya, dimulai pukul 4 subuh dan baru selesai pukul 4.45 As-Salamiyah. Jalan Madrasah 2 Duren Sawit Jaktim. Ya. Kemudian ini ada keterangan lebih rincinya, ya, waktu kebisingan disebut bising. Waktu kebisingan dimulai pukul 4.10 subuh dan biasanya berlangsung 45 sampai 50 menit. Ini kan pas adzan ini. Hah? Iya, apalagi sekarang jam 47 menit. Ya. Ini di aduan 4 lewat 10 sebelum ini berarti waktu adzan. Ya, berarti ini waktu adzan disebut bising, gangguan. Nah, dilaporkan ke kelurahan. Berarti kan nggak boleh adzan ini. Janjian PKI ini. Ya, kecuali laporannya ini adzan As-Salamiyah 3:30. Adzan masih jauh, masih setengah jam, ya, masih 25 menit, ya wajar karena masih jauh. Tapi ini jam 4:10 udah lewat adzan ini. Berarti kan nggak boleh adzan, ini PKI nih. Ini janjian PKI ini. Ya. Jadi saya juga dulu pernah di Al-Faizin, ya kebetulan saya juga ketua Masjid Al-Faizin di depan Pasar Ulir Pelumpang. Ya pernah juga ada protes. Suara toa masjid itu katanya terlalu besar. Kalau kata saya, As-Salamiyah ini nggak besar. Ya, lagi pula kan As-Salamiyah kecil ini. Suara kecil. Udah kecil juga nggak bikin sakit. Ya. Tol Al-Faizin di sana, ya. Suara toa kita besar. Karena pinggir jalan. Ini kalau nggak besar kalah sama suara mobil. Ya, mic kita bagus di sana. Jarak jauh aja ini udah kedengeran. Ya, ini begini udah kedengeran. Nah, tiba-tiba ada aduan suara mic Al-Faizin mengganggu. Ya. Kemudian apa? Saya tidak tinggal diam. Saya suruh anak-anak muda cari siapa orangnya. Ya, kalau orang tua ya Ustadz kita, guru kita ya jangan. Ya wajar orang tua. Memang orang tua harus begitu. Tapi yang muda-muda ini harus gerak. Cari siapa ini? Ini kok jadi anti adzan ini. Jam 4:10 itu adzan. Cari. Ya, perlu ditakzir. Ini bab takzir ini. Perlu ditakzir. Ya nggak usah ditempeleng, nggak usah. Jangan dipukul, jangan. Ditakzir. Perlu ditegur dengan keras. Ya, kan anak-anak muda rame di sini banyak. Ada apa? Pemuda Cilung apa namanya? Peci. Lah, punya kelompok, gunain tuh kelompok. Cari tuh orang, masa nggak ketemu? Ya itu perlu ditakzir. Ente PKI apa bukan? Ini jamnya ada. Ya. Kalau nggak mau berisik suara mobil, jangan tinggal di pinggir jalan. Betul apa tidak? Kalau nggak mau berisik sama suara kereta, jangan tinggal di pinggir rel kereta. Betul apa tidak? Kalau nggak mau kedengaran suara toa, jangan tinggal dekat masjid, tinggal di hutan sono. Ya, ini kurang ajar namanya ini. Ya, ini masjid harus tegas, biar ada wibawa. Ini biar ada wibawa nih. Ini kalau begini rese, nanti ke depan Ramadan rese lagi nih orang. Ya, ini perlu dicari, ya, samperin takzir ya. Jangan macam-macam kamu di sini. Kamu kalau masih mau tinggal di sini, hormatin orang-orang sini. Ya, dari dulu nggak pernah ada masalah.
Jadi jangan sampai hanya dikarenakan satu atau dua orang ini siar masjid jadi terganggu. Ya, tetap kita jangan main kekerasan, tapi perlu dipertegas. Ya, perlu dipertegas ya agar dia nggak berani macam-macam dengan syariat Islam, karena adzan ini, suara adzan ini syiar Islam. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda bentuk ketakwaan hati. Ya. Oh, kita harus sabar ya. Kalau diri kita dihina, diri kita diganggu, harus sabar. Tapi kalau udah masjid, udah bentuk syariat, ya, kemudian adzan diganggu, harus tegas. Harus tegas, tegur dia. Kamu kalau masih mau tinggal di sini, hormatin orang-orang sini. Ya, hormatin syiar-syiar yang ada di sini. Kecuali setengah jam sebelum adzan, itu nggak ada masalah. Ya, dia ingetin kita, nggak ada masalah mungkin. Ya, mungkin muadzinnya baru bangun tidur belum sadar. Ya, 3:30 dia udah nyalain, kirain jam 4. Nggak apa-apa. Ya, saling mengingatkan. Tapi ini jam 4:10 nih, udah lewat adzan ini. Lagi pula suara tawa di sini tidak terlalu keras. Baik. Kemudian yang kedua, masru'iyatul inkari ala man yaf'alu ma fi tafarruqil jamaah. Dianjurkan untuk menegur, untuk mengingkari semua perbuatan yang bikin pecah jamaah. Ya, ini kita udah kompak di sini Islam ini. Ya, udah kompak jam 10 menit atau 15 menit sebelum adzan, ya udah kompak. Ada suara-suara sholawat, ada bacaan Quran, ada adzan pakai mic dan lain sebagainya. Jangan sampai ada 1-2 bikin apa? Bikin syiar ini jadi berhenti. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini dianjurkan bagi imam untuk memperhatikan keadaan jamaah. Dilihat ini jamaahnya tua apa muda, dilihat jamaahnya sehat atau ada yang sakit, dilihat jamaahnya ada anak kecil atau tidak. Kecuali kalau jamaah khusus udah ridho semua sholat lama, maka itu tidak mengapa. Baik, bukan hanya itu. Ya, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Ya. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يوما علما فيها وزدنا يوما مقبولا قلبا خاشعا ادبا مرضيا فهما ذكيا رزقا واسعا حظا كثيرا وارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم ورحمة رب العالمين.